Ya, silakan Mbak Deis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpah karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa bersama dan menuntut ilmu di grup Melek Teknologi yang kita cintai. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu guru dahsyat di seluruh tanah air, selamat datang di room kami. Sebelumnya saya sampaikan kepada Bapak Riswanto selaku founder GGDN, yang terhormat Ibu Rita Asminarsi selaku CEO Grup Melek Teknologi, yang saya hormati Bapak Husaini MPD selaku narasumber pada malam ini, dan Bapak Ibu guru dahsyat di seluruh tanah air yang sudah berkenan hadir pada acara kali ini. Perkenalkan, saya Desri Hidayati dari Tasikmalaya. Insya Allah selama 1 jam ke depan akan menemani Bapak Ibu untuk belajar bersama bagaimana cara membuat link Zoom gratis yang akan dipaparkan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Husaini MPD. Berikut saya sampaikan profil beliau. Ini Bapak narasumber kita adalah bernama lengkap Bapak Husaini MPD SI, lahir di PD 12 Mei 1968. Nah, pekerjaan beliau sebagai PNS, guru fisika dan teknik audio video pada SMKN 1 Rejang Lebong Bengkulu, dosen luar biasa pada jurusan Kebidanan Poltek Kes Kemenkes Bengkulu, kelas Curup tahun 2011 sampai 2013, Ambassador Kuiper School Indonesia tahun 2016, Ketua MGMP Fisika SMK Kabupaten Rejang Lebong, Guru Inti Fisika SMK Kabupaten Rejang Lebong, tokoh agama di masyarakat, guru qiraat Al-Quran, selama 10 tahun lebih, mekanik listrik dan elektronika, juga mebeler. Wah, luar biasa ya ini Bapak dalam segala bidang. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat di seluruh tanah air, untuk lebih memanfaatkan waktu, saya berikan waktu kepada Bapak Husaini MPD SI. Kepada beliau disilakan. Silakan Pak Husaini. Di manakah Pak Husaini? Pak Husaini, cek. Suaranya Pak Husaini masih di mute. Nah, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih dan salam hormat yang pertama kepada Bapak Riswanto MM selaku founder GGDN Yayasan Guru Nusantara. Yang kedua kepada Ibu Rita Asmirasih SPD MPD selaku CEO Guru Melek Teknologi di GGDN. Kemudian juga kepada Mbak Deis Sri Hidayati SPD MPD selaku moderator dan host pada acara kita malam hari ini. Juga tidak lupa kepada Bapak Ibu peserta webinar seminar nasional lewat GGDN yang berbahagia.
Salam kenal dan salam hormat dari saya semua. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon Mbak Desi rekamannya diaktifkan, tolong, untuk kita dokumentasi. Ya, sudah Mbak ya. Tolong kirimkan materinya, share. Kalau ada gratis, kalau lain bayar. Kan? Sudah tampil belum, Pak? Ini masih loading sepertinya. Sepertinya lagi sedang proses, Mbak. Sedang proses ya, lagi muter-muter. Sudah Kak Ginka lah. Ya. Bapak Ibu tolong di mute ya. Apa yang Kak? Untuk audionya tolong di mute dulu Bapak Ibu supaya tidak terganggu teman-teman yang lain. Ini Sebentar. sudah di play, Pak. Iya. Belum besar ya? Sudah di play. Iya. Ya. Jadi Bapak Ibu kita mulai saja. Sebelumnya saya mohon maaf karena tadi sedikit ada kesalahan teknis karena jadwalnya dengan sholat Isya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, salam sejahtera bagi kita semua. Langsung saja kita ke topik pembahasan pada webinar pada malam hari ini adalah temanya cara membuat link Zoom meeting gratis untuk kegiatan webinar atau seminar online. Baik, Bapak Ibu, lanjut Mbak Deis. Iya. Ya, pada saat ini seluruh dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19, di mana banyak orang melakukan pekerjaan atau kegiatan belajar mengajar harus dilakukan dengan cara jauh dari rumah. Nah, untuk itu salah satu caranya dengan melakukan dengan aktivitas-aktivitas tersebut aplikasi Zoom Meeting. Bapak Ibu, Zoom Meeting adalah salah satu jenis aplikasi video konferensi tatap muka secara real time dengan berbagai personal. Iya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, Zoom saat ini telah menjadi salah satu aplikasi yang populer yang digunakan banyak orang di berbagai negara. Untuk kegiatan rapat dengan rekan kerja, pada proses belajar mengajar dengan guru dan dosen, atau berbagai aktivitas tatap muka lainnya. Nah, display atau tampilan yang ada pada aplikasi Zoom, ya, pada aplikasi Zoom Meeting dan fitur-fitur yang cukup dan hemat bandwidth atau jalur data menjadikan Zoom menjadi alasan digunakan banyak orang di berbagai dunia. Namun bila kita baru menggunakan aplikasi Zoom ini untuk sesuatu kegiatan tatap muka, tentu pasti agak kebingungan dalam membuat atau mengikuti pertemuan online dari sebuah link Zoom meeting. Ya. Untuk membuat sebuah link Zoom meeting, kita otomatis harus jadi host, Bapak Ibu. Jadi harus jadi tuan rumah pada saat meeting online yang akan dilaksanakan nanti. Nah, artinya kita memiliki kewenangan dalam mengelola meeting tersebut. Nah, misalnya mengirimkan materi atau bahan yang akan diperlukan dalam pembahasan meeting. Nah, kemudian
Host juga berwenang untuk merekam atau membuat dokumentasi dalam kegiatan itu. Jadi begitu pun host diberi wewenang untuk mengontrol audio dan video dalam pertemuan online tersebut. Jadi Bapak Ibu, nah kalau kita sudah membuat sebuah link Zoom meeting, maka kita harus siap jadi host atau jadi tuan rumah. Nah, artinya wewenang yang untuk pelaksanaan Zoom meeting itu sangat besar diberikan pada host. Nah, termasuk juga dalam mengirimkan bahan belajar, men-share bahan belajar. Nah, kemudian merekam kegiatan meeting itu, mendokumentasi, atau juga wewenang untuk misalnya menentukan apakah peserta itu akan jadi co-host, nah, atau pendamping dalam acara tersebut atau tidak. Jadi wewenang itu sepenuhnya diberikan kepada host. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, bagaimana cara dan langkah-langkah membuat link Zoom meeting itu Bapak Ibu? Nah, sebenarnya ya tidak sulit kalau kita sudah pernah membuat walaupun sekali. Apalagi saya yakin Bapak Ibu, ini Ibu guru di seluruh Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia ini pasti ya sedikit banyaknya sudah mengerti cara mengikuti Zoom meeting. Rasanya tidak ada yang tidak tahu kalau mendownload suatu link aplikasi. Nah, jadi yang pertama Bapak Ibu ya kita download atau install aplikasi dari website atau situs Zoom meeting resmi. Nah, jadi kadang-kadang Zoom meeting itu juga banyak macamnya Bapak Ibu. Jadi di Google itu cukup banyak Zoom meeting macam-macam, tapi yang resmi itu mungkin kita harus punya pengalaman tersendiri untuk mengetahui yang mana yang bisa dipakai dan yang mana yang bisa gratis. Nah, jadi kita kalau kita baru mau membuat pertama ya sebaiknya kita bertanya kepada teman atau narasumber yang pernah berpengalaman menggunakan aplikasi ini. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, setelah download selesai dengan sempurna, maka jalankanlah aplikasinya dengan teliti. Artinya ya kita mencoba membuat link Zoom meeting baru atau link Zoom meeting yang pertama. Jadi kita mencoba nanti ada tombol new Zoom meeting. Nah, kemudian Bapak Ibu, saat kita menjalankan aplikasi Zoom, kita dihadapkan pada menu pop-up logging sebelum kita masuk dalam layanan Zoom tersebut. Nah, jadi maksud dari pop-up logging itu adalah tampilan layar yang langsung muncul walaupun sedang kita menjalankan aplikasi yang lain. Nah, jadi pada kondisi pop-up logging. Nah, kemudian sehingga kita harus mempersiapkan atau memiliki sebuah akun email yang masih aktif dan masih diingat passwordnya. Nah, sehingga tidak terkendala dalam menggunakan atau layanan Zoom nanti. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum kita membuat sebuah link Zoom meeting, salah satunya kita tadi yang pertama kita download aplikasinya. Nah, kita pilih yang resmi. Nah, setelah selesai, nah kita juga harus siap-siap dengan sebuah email. Sebaiknya email itu yang resmi Bapak Ibu, yang menunjukkan nama kita resmi. Nah, kemudian passwordnya yang diingat. Sebaiknya jangan bertukar-tukar email atau password. Nah, kecuali dalam keadaan tertentu misalnya tidak bisa digunakan lagi atau
refresh lagi emailnya, mungkin perlu diganti dengan email yang lain. Dan Bapak Ibu, sebaiknya email itu dari Google. Jadi misalnya nama email @gmail.com. Karena aplikasi Google cukup banyak. Walaupun tidak menutup kemungkinan kalau kita menggunakan email yang lain. Nah, jadi keuntungan dari email yang dari Gmail adalah banyak aplikasi-aplikasi Google yang bisa kita manfaatkan dengan menggunakan email tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu kalau sudah punya email, punya password yang masih kita ingat, berarti masih aktif email tersebut. Nah, jadi sebaiknya dalam mempercepat pendaftaran nanti dan masuk ke dalam aplikasi Zoom, ya kita masuk dengan menggunakan akun Google atau untuk logging. Dan tampilannya seperti gambar berikut bila kita menggunakan laptop. Nah, jadi tampilannya seperti pada layar kita ini, Bapak Ibu. Nah, jadi di situ ada sign in, kemudian kita mengisi email kita. Nah, kemudian mengisi juga password kita. Nah, atau kalau kita sudah yakin email kita masih aktif, password kita juga masih betul, jadi bisa kita juga menggunakan langsung dengan menekan tombol sign in with Google. Jadi yang tengah-tengah yang diberi tanda kotak bergaris merah. Nah, itu lebih cepat Bapak Ibu. Kalau kita juga menggunakan email, misalnya enter your email, juga bisa masukkan nama emailnya, kemudian passwordnya. Nah, di situ juga ada opsi kalau lupa, forgot, sudah kita lupa, bisa di-refresh lagi sebenarnya Bapak Ibu. Tapi yang sebaiknya, apalagi kita baru mau mencoba membuat sebuah link, sebaiknya yang benar-benar aktif. Ya kita coba saja nanti emailnya, misalnya mengirimkan sebuah pesan atau suatu surat ke teman kita, apakah bisa diterima, bisa terkirim. Kalau masih bisa diterima atau terkirim berarti masih aktif. Nah, itu upaya kita untuk memastikan email kita masih aktif. Nah, baik Bapak Ibu, ya sebenarnya bisa juga masuk dengan cara yang lain, misalnya lewat akun Facebook juga bisa, atau dengan akun-akun yang lain juga bisa. Tapi yang lebih mudah, yang mudah kita gunakan adalah dengan email dari Google. Baik, Bapak Ibu, silakan Mbak Deis. Nah, kemudian setelah sukses kita login, kita akan dihadapkan pada halaman utama Zoom. Nah, jadi tampilannya seperti gambar yang pada layar. Nah, pada halaman ini kita akan melihat fitur-fitur untuk sebuah meeting dan akan terlihat demikian. Nah, jadi ada nanti pilihan-pilihan kalau kita mau coba, ya sebaiknya kalau kita sudah mau membuat link, ya dicoba dulu dengan new meeting. Nah, nanti akan tampil dan bisa di-setel harinya kapan, nah kemudian jamnya jam berapa sampai jam berapa. Nah, bisa ditentukan, bisa diklik, bisa diatur. Nah, kemudian bisa juga nanti dilihat schedule-nya. Nah, schedule-nya tanggal berapa ya, kalau sudah bisa dipastikan atau sudah di-save meeting yang akan kita buat. Nah, kemudian link meetingnya, kemudian ID meetingnya juga akan tampil nantinya Bapak Ibu. Nah, masih dalam tampilan layar ini, jadi ada pilihan-pilihannya di bawah. Nah, kita mau lihat, nah kemudian bisa disetting juga apakah nantinya perlu ada pilihan kalau peserta dalam meeting itu, pada saat meeting itu apakah langsung jadi peserta atau melalui izin dulu dari host. Nah, itu nanti ada pilihan-pilihannya.
Namun demikian Bapak Ibu, ya pada dasarnya membuat link meeting itu tidaklah sesulit yang kita pikirkan atau yang kita bayangkan. Cukup mudah, sangat mudah dan gratis. Nah, jadi ini kesempatan Bapak Ibu untuk mencoba nanti. Ya sebenarnya ya saya mau share langsung cara membuat dengan langsung online, tapi saya khawatir ini nanti terganggu layarnya. Jadi ya Bapak Ibu kalau misalnya nanti sudah mencoba ya boleh-boleh saja disampaikan ke saya nanti kalau ada kendala-kendala. Jadi bisa dipandu. Harapan saya semua peserta yang ikut ini bisa berhasil membuat link Zoom meeting gratis. Nah, ya lanjut Mbak Des. Ya, kalau kita baru pertama membuat meeting baru, jadi ya kita pilih new meeting yang warna oranye tadi untuk merancang sebuah pertemuan baru. Ya, bagaimana sudah disampaikan tadi bahwa kita tentukan tanggalnya, bulannya, dan tahunnya. Juga jam berapa dimulai dan diakhiri acara pertemuan tatap muka online tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk jenis Zoom free atau gratis, nah biasanya dengan menggunakan aplikasi Zoom meeting gratis itu waktunya di setting 40 menit. Dan saat pertemuan nanti bila sedang dalam pertemuan belum selesai pertemuannya, itu bisa ditambah durasinya lebih dari 40 menit itu. Nanti ada informasi. Nah, lanjut kira-kira bahasanya lanjut atau sudah cukup 40 menit. Nah, kalau belum selesai meeting itu ya host, nah atau salah satu yang menjadi co-host bisa menyetel lanjut itu waktunya. Jadi nanti secara otomatis tanpa dimatikan terlebih dahulu, tanpa tunda waktu langsung bisa berlanjut durasi meeting yang sedang berlangsung. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir walaupun menggunakan Zoom meeting free, ya kita bisa melaksanakan lebih dari 1 jam. Sedangkan pesertanya pada Zoom meeting gratis itu, Bapak Ibu bisa sampai 100 peserta, jadi cukup besar. Nah, tapi kalau yang Zoom meeting berbayar tentu kapasitasnya dan durasi waktunya lebih dari 40 menit, lebih dari 1 jam, bahkan tidak ditentukan berapa jam. Lanjut Mbak Des. Nah kemudian Bapak Ibu, mohon maaf mungkin kalau ada suara mesin cuci, mohon maaf Bapak Ibu. Karena ini posisinya di rumah, sedang ada kegiatan perputaran mesin cuci. Baik Bapak Ibu, kemudian kita akan masuk pada halaman utama meeting dengan video call. Artinya Zoom meeting itu juga dengan basis video call sebenarnya Bapak Ibu. Nah, jadi ya pasti ya HP-nya kalau kita menggunakan HP yang bisa video call. Nah, kalau laptop pada umumnya sudah menggunakan video depan. Jadi sudah bisa kita untuk membuat link atau kita ikut webinar dengan menggunakan Zoom meeting. Bapak Ibu serta webinar di seluruh Indonesia. Nah, pada saat kita akan meeting, berbagai macam menu yang muncul. Nah, misalnya sedang aktif seperti ini, Bapak Ibu, ada pilihan, misalnya audionya di-mute, dibisukan, dimatikan, atau dihidupkan. Demikian juga videonya bisa dimatikan atau di-on-kan. Nah, kemudian kita bisa ketahui juga pada fitur partisipan berapa jumlah peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut. Kemudian ada chat, ada bisa kita dengan chatting, dengan pesan tertulis,
Nah, kita misalnya mau menyampaikan sesuatu dalam acara tersebut bisa dikirimkan ke host atau ke seluruh peserta, bisa dibaca juga boleh. Nah, kemudian bisa juga sebagai host bisa share screen. Jadi bisa kita kirimkan layar yang mau dibahas atau mau kita bicarakan pada suatu meeting. Seperti pada malam ini, Mbak Deis selaku host, selaku moderator bisa mengirimkan materi webinar. Nah, kemudian bahwa hanya boleh mengirim bila kita sebagai host atau atas izin host. Begitu juga Bapak Ibu bisa record, bisa reaction, dan bisa end. Maksudnya host itu bisa mengakhiri webinar yang sedang berlangsung. Apabila sudah selesai, maka host bisa menutup layar Zoom meeting. Jadi bisa mengakhirinya. Dan wewenang itu memang ada pada host. Sedangkan peserta juga bisa meninggalkan webinar, tapi tidak bisa menutup kegiatan yang sedang berlangsung. Nah, jadi ya kita kalau membuat Zoom meeting, ya kita harus kan waktu mempersiapkan sesuatu sehingga pada acara tersebut kita bisa aktif mengendalikan Zoom meeting yang sedang berlangsung. Bapak Ibu, serta webinar seminar nasional melalui GGDN, Yayasan Guru Nusantara. Nah, pada saat kita sebagai host memencet menu partisipan muncul di bagian kanan bawah. Nah, barangkali Bapak Ibu bisa melihat yang warna hijau. Nah, kemudian di bagian kanan bawah layar atau di atas bila kita pakai smartphone. Kalau smartphone munculnya kadang di atas. Nah, jadi itu tidak jadi persoalan, tidak jadi suatu permasalahan. Yang pasti banyak fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan. Ya, jadi maka kita pilih tombol invite untuk menerima peserta. Nah, atau menerima peserta sebagai co-host. Nah, jadi itu kembali sekali lagi bahwa itu wewenang host. Maaf Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, kemudian selanjutnya adalah cara mengundang anggota dalam acara Zoom meeting. Bapak Ibu peserta seminar nasional, cara kita mengundang anggota dalam acara Zoom meeting pada saat kita berhadapan dengan menu utama akan ada kotak dialog pop-up yang muncul untuk mengundang anggota yang akan ikut dalam acara tersebut. Jadi kita bisa mengirimkan undangan, Bapak Ibu bisa langsung melalui email. Nah, bisa kita copy dulu undangannya, termasuk juga menyalin linknya dengan menekan tombol. Nah, atau kita dengan menggeser kursor, menekan kursor untuk mengcopy undangan kalau kita pakai kursor. Nah, kemudian kalau kita tidak pakai kursor, kita bisa mengklik sebelah kiri tahan, kemudian kita klik semua, kita copy undangannya. Nah, untuk kita pasti nanti apakah ke email yang ingin kita undang atau ke misalnya akun WA atau akun Telegram. Bisa juga ke akun SMS Bapak Ibu. Jadi tidak tergantung harus misalnya dengan akun tertentu, tapi banyak akun yang bisa kita manfaatkan untuk kita membuat atau mengirimkan undangan sekaligus linknya. Baik, Mbak Deis, silakan. Nah, apa bedanya Bapak Ibu kalau coffee invite link atau copy invitation digunakan itu untuk menyalin link atau undangan meeting selain ya ke email, ya ke WA, ke Line, bahkan bisa lewat Telegram dan SMS.
Setelah anggota menerima link atau undangan, anggota langsung bisa bergabung. Nah, artinya Bapak Ibu sudah dijadwalkan tanggal berapa, hari apa, jam berapa. Nah, kalau sudah ada linknya, peserta yang ingin bergabung ya tinggal mengklik 2 kali link yang sudah diberikan oleh yang mengundang oleh host. Nah, kemudian tapi syaratnya Bapak Ibu, kita menggunakan Zoom itu sudah kita download sebelumnya aplikasi Zoom. Kalau kita menerima link atau undangan meeting tanpa ada aplikasi Zoom meeting pada HP kita atau pada laptop kita, nah tentu kita harus melalui proses download dulu yang memakan waktu, kadang juga lama. Jadi sebaiknya kalau kita ingin bergabung dalam setiap Zoom meeting, kita sudah jauh-jauh hari sebelumnya sudah kita download aplikasinya terlebih dahulu. Nah, jadi demikian Bapak Ibu. Baik. Nah, sebagai catatan bagi kita yang menggunakan Zoom meeting free, ya itu sudah saya sampaikan tadi bahwa kapasitas anggota bisa mengakses itu hanya 100 orang dan durasi 40 menit. Nah, kemudian dan setelah waktunya akan berakhir, maka host bisa langsung memperpanjang waktu tersebut setelah ada informasi dari pihak Zoom. Nah, tetapi bila kita menggunakan Zoom meeting berbayar, maka kapasitas anggota dan durasi waktu tidak dibatasi. Jadi Bapak Ibu, disarankan untuk pemula dan untuk kegiatan pribadi dan sederhana sebaiknya menggunakan Zoom free saja. Karena tidak menggunakan durasi yang lama dan jumlah peserta juga tidak terlalu banyak, tidak melebihi 100 peserta. Nah, Bapak Ibu, juga sebenarnya harus kita ketahui juga bahwa sebenarnya biaya Zoom berbayar juga tidak mahal Bapak Ibu. Jadi sekitar 150.000 sampai 250.000 per tahun. Jadi bila digunakan untuk keperluan yang lebih besar, misalnya untuk perusahaan atau instansi pemerintah, sebaiknya menggunakan yang berbayar supaya lebih nyaman pemakaiannya. Jadi Bapak Ibu, demikianlah untuk sementara pemaparan saya tentang cara membuat link Zoom meeting gratis untuk sebuah meeting online. Nah, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada moderator atau host Mbak Deis untuk menampung pertanyaan-pertanyaan yang nanti insya Allah bisa kita jawab atau bisa kita jelaskan mana-mana yang perlu dijelaskan yang belum dibahas pada paparan ini. Silahkan Mbak Deis dan Bapak Ibu, kami persilahkan. Terima kasih Bapak Husaini. Saya stop share dulu ya, stop share. Oh iya, ya. Bapak Ibu sebelum saya stop share boleh dicatat dulu nomor Bapak Husaini ya, untuk nanti jika ada kendala atau kesulitan ketika mempraktekkan aplikasi Zoom, boleh langsung menghubungi Bapak ya, baik melalui WA maupun Telegram. Silakan dicatat nomor teleponnya. Insya Allah Bapak 24 jam terbuka untuk melayani pertanyaan. Baik, ini ada baik, ada yang raise hand Pak. Ini dari Pak siapa yang raise hand? Pak Almawardi. Ya. Silakan Pak. Silakan. Dibuka saja. Pak Almawardi, silakan. Mic-nya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kedengaran ya suara saya jelas? Jernih, jelas, Pak.
Terima kasih kepada Bapak Husaini selaku narasumber pada kali ini. Eh, dan kepada rekan-rekan sekalian juga yang ada di Bengkulu ya kayaknya ini Iya. rata-rata. Saya dari Bandung, Pak. Oh, iya iya. Eh, Pak Mawardi, makanya tadi silahkan. tadi Mangga, Pak gaya Mawardi. bahasanya ada beda, ada gaya Melayuan ya, itu jadi agak enak kedengarannya gitu. Iya iya. Ya, yang pertama mungkin tadinya sih agak lebih baik kalau kegiatan atau cara-cara menggunakan Zoom meeting gratis itu dipraktekkan secara langsung gitu. Jadi biar Iya. lebih praktis gitu ya kita bagaimana menggunakannya. Eh, jadi pertanyaan yang ke saya Pak mungkin, nah untuk Zoom gratis ini sampai seterusnya dipakai atau gimana Pak? Atau ada batas waktunya mungkin? Iya. Eee, kalau tidak salah tadi dari paparan Bapak untuk yang, tertimpa COVID-19, kemudian lagi, apakah hanya untuk pendidikan saja gitu, Pak, untuk kegiatan Zoom meeting-nya? Jadi mungkin itu pertanyaan saya yang pertama adalah, sampai berapa lama kegiatan Zoom meeting gratis ini dilaksanakan, atau digratiskan? Yang kedua tadi, apa ya, lupa lagi tadi. Apakah di bidang yang lain juga, di bidang kesehatan barangkali Mungkin, iya Pak itu, betul Al-Mawardi betul ya? betul. Ya itu saja Bapak dari saya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Deis? Kita tampung pertanyaan yang dua dulu atau langsung dijawab? Langsung saja silakan Pak. Oh iya. Makasih Pak Al-Mawardi atas pertanyaannya. Yang pertama durasi tadi penggunaan Zoom meeting gratis. Jadi Bapak Ibu, ya sebenarnya Zoom meeting gratis itu hanya di format kalau kalau free itu, kalau gratis itu di format 40 menit. 40 menit di awal waktu. Jadi nanti kalau acaranya sudah berjalan, sudah mau mendekati 40 menit, ada pemberitahuan kita lanjut atau tidak. Jadi nanti hostnya bisa melanjutkan kalau belum acaranya belum selesai. Jadi nggak apa-apa dan waktunya sampai 2 jam pun masih diberi kesempatan dengan Zoom meeting gratis itu. Jadi pernah dicoba kemarin lebih dari 1 jam masih bisa berjalan. Nah, tapi kalau sudah selesai ya kita leave aja, kita tutup aja, kita end aja nggak apa-apa. Nah, kemudian Pak Al-Mawardi juga menanyakan apakah hanya untuk guru untuk acara meeting pendidikan. Saya kira sebagaimana sudah kita maklumi, seluruh instansi, seluruh bidang ilmu sudah menggunakan Zoom meeting. Dan memang itu tadi alasan kenapa kok bisa populer dengan Zoom meeting karena yang pertama fitur-fiturnya banyak. Jadi mudah kita gunakan. Jadi bisa untuk belajar, bisa untuk membahas sesuatu permasalahan. Nah, juga ya orang bidang kesehatan juga banyak menggunakan itu, Pak Mawardi dan teman-teman lainnya. Mungkin itu jawabannya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau ditanyakan sebaiknya memang langsung dipraktekkan. Nah, itu tadi saya khawatir kalau saya share langsung kita online membuka itu, nanti layarnya bisa hilang. Nantilah dicoba dulu ya. Nah, mungkin ada acara khusus misalnya tutorial mungkin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus siap-siap juga dulu ya mendownload mendownload aplikasinya dulu. Jadi siap-siap aplikasinya, siap-siap di laptop. Nah, jadi nanti langsung dipraktekkan. Nah, insya Allah. Tapi Bapak Ibu, terutama Pak Mawardi tadi yang menanyakan, dengan langkah-langkah tadi, nah karena pengalaman saya
saya juga tidak melalui ikut diklat atau ikut webinar menggunakan Zoom meeting, tapi hanya menggunakan hanya dengan membaca, mempelajari di internet tanpa dipraktekkan. Saya yang praktek sendiri Bapak Ibu. Jadi misalnya langkah pertama download Zoom meeting, Zoom Us, Zoom titik us atau Zoom.us di Google itu. Nah kemudian muncul itu, kemudian download. Nah kita lihat langkah-langkahnya. Nah kemudian apa langkah selanjutnya? Nah, akan muncul layar seperti ini. Nah, kemudian kalau pakai HP, saya coba dengan HP, oh begini. Kalau pakai laptop begini. Jadi tidak dipandu sama sekali. Karena apa Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu tidaklah tidaklah gaptek dalam menggunakan komputer, dalam menggunakan HP. Jadi sudah bukan lagi pemula dalam menggunakan internet. Jadi mudah nyambung rasanya. Nah, tapi ya mungkin agak-agak kendala kita memilih Zoom meeting karena banyak Zoom meeting di Play Store itu kadang-kadang memilih ini yang mana yang gratis. Nah, mungkin itu Bapak Ibu. Nah, kalau tentu kalau ada pembelajaran prakteknya langsung, tutorialnya langsung itu tentu akan lebih cepat, lebih mudah kita pahami. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau Bapak Ibu nanti setelah ini bisa mencoba, kalau ada kendala-kendala bisa menanyakan kepada saya nantinya. Bisa lewat WA, lewat Telegram. Nah, silahkan Bapak Ibu nanti mencobanya. Ya, mungkin sudah terjawab Mbak Deis ya. Iya. Ini ada yang raise hand juga nih dari Bapak Hamam Nasiruddin. Silakan Ya. Bapak Hamam. Ya, silakan Bapak Hamam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya mau mengulang pertanyaan dari Pak Mawardi. Itu mungkin yang dimaksud adalah ketika kita memakai Zoom yang gratis itu sekali, apakah itu bisa digunakan untuk berkali-kali, bahkan mungkin berpuluh-puluh kali, atau ada batasannya seperti itu, Pak? Ya, betul, betul. Terus yang kedua, mungkin kami butuh ini Pak, alamat yang Zoom resmi sekiranya nanti kita kalau memungkinkan ingin membeli yang tidak free berbayar. itu. Ya. Ya, itu mungkin itu bisa kita dikasih tahu alamat resminya itu mungkin. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya kepada panitia maupun dari Bapak ini, pengisi acaranya ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hamam Nasiruddin. Sepertinya dari Jogja ini, Jawa Tengah. Oh, Kebumen, Mbak. Kebumen. Oh, Kebumen. Ya, makasih Pak Hamam. Ya, baik. Langsung saja Mbak Deis ya. Ya, baik. Ya, pertanyaan Pak Hamam Nasiruddin tadi yang pertama, apakah kita menggunakan Zoom meeting ini bisa berlanjut berkali-kali atau berapa kali atau hanya sekali? Jadi kalau kita sudah pernah sekali menggunakan Zoom meeting, Bapak Ibu, kita sudah punya akses untuk melakukan atau membuat link Zoom meeting gratis selanjutnya. Nah, jadi nggak perlu lagi kita mendownload aplikasinya, tinggal memencet tombol new meeting. Nah, jadi new meeting meeting baru. Nah, nanti kita tentukan seperti semula tanggalnya tanggal berapa, hari apa, kemudian waktunya kalau masih free ya kita tentukan 40 menit pada undangannya, tapi pelaksanaannya bisa 40 menit seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, jadi Bapak Ibu untuk sementara ini Zoom meeting
kita maksud ini itu memang gratis kapan saja. Mungkin sehubungan juga dengan COVID-19 ini, COVID-19. Jadi mungkin seluruh dunia sudah mengupayakan membuat suatu link atau suatu aplikasi untuk bisa kita melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu lewat virtual. Nah, jadi boleh-boleh saja Bapak Ibu, terutama Pak Hamam yang menanyakan tadi, boleh saja kita menggunakan berapa kali. Saya sudah praktekkan, itu sudah 2 kali saya bikin Zoom meeting, ternyata memang sangat mudah dan sudah pernah dipraktekkan beberapa hari yang lalu dalam acara pengajian online di Rumah Tahfiz Al-Madinah. Nah, jadi ternyata begitu Bapak Ibu. Pak Abu Bakar, Assalamualaikum. Pak Abu Bakar dari Aceh. Teman saya ini yang dulu satu kuliah di Banda Aceh. Ya. Silakan Pak Abu Bakar. Iya, ada Bun Afni, Pak. Sudah raise Oh iya, hand. silakan Bunda Afni. Ya, Iya, baik Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam. Seni. Waalaikumsalam. Ya ini Bisa maaf nih Afni. mau tanya. Ya. Ya, Itu kalau untuk sebenarnya itu sudah diwakilkan oleh Pak Pak Hamam Pak Hamam tadi. tadi ya. Kalau untuk mencari atau membuat aplikasi Zoom yang gratis itu kan kita bisa dari Play Store nih. Iya. Nah itu milihnya tuh kan banyak tuh Pak pilihannya ya. Maksudnya Iya, kira-kira yang seperti apa Zoom gitu. yang mana? Zoom-nya yang mana Iya, gitu iya. kan. Kayak saya juga sini kan ada aplikasi juga di HP, di laptop juga ada gitu ya. Nah tapi ketika Iya. kita pakai laptop, pas kita buka Zoom-nya yang dari Telegram itu beda tampilannya dengan yang di HP. Nah itu kenapa? Apa memang terhubung dengan email atau bagaimana? Itu untuk Zoom ya, Zoom aplikasinya ya Pak ya. Lalu untuk membuat tadi kan sebenarnya saya belum begitu nyimak banget ya untuk membuat Iya. link Zoom itu kalau kita jadi kalau kita mau bagikan ke teman gitu Pak, atau saya mau bikin Zoom meeting dengan teman-teman satu grup gitu kan. Nah itu Iya. maksudnya prosesnya seperti biasa. Tadi saya udah coba nih Pak lagi sore ya buat Iya. di bagian new meeting ya Pak, kita klik new meeting. Iya. Nah itu kan ada ID gitu kan, Iya. ada apa tuh. Nah itu kita ada klik yang tombol di sebelah kanan atas itu kalau di HP ya Pak. Itu kalau kita klik ada yang hijau itu apa tuh, sebagai apa fungsinya gitu. Iya. Saya pernah coba tadi tapi kok karena masih belum ini banget ya jadi nggak jadi gitu. Maksudnya caranya untuk kita buat bagi link, terus menentukan tanggal, password dan Iya. ID-nya di mana gitu, saya belum jelas banget gitu. Nah, mungkin sekarang tadi kan Bapak udah jelasin tapi saya kayaknya kurang karena sambil ya jadinya agak kurang jelas gitu. Itu aja sih Pak. Iya. Maaf banyak Makasih. pertanyaannya. Iya, maaf. Makasih Makasih Bu Pak. Afni. Iya. Ya, Iya. sama-sama. Nah, baik. Langsung saja ya Mbak Deis ya. Ya, silakan Pak. Baik. Itu ada Mbak Rita Asminarsih. Nggak bisa ini ya. Mbak ini Sinyalnya. saya pakai Ada kuota akunnya materi. Bun Rita Pak. Jadi gitu. namanya Masya yang muncul Allah. Bun Rita. Iya. Baik, Bapak Ibu, itu tadi pertanyaan Bu Afni, cara mengelola Zoom meeting. Jadi sebenarnya kalau Zoom meeting yang resmi itu yang paling mudah kita ketik di Play Store atau di Google, Bapak Ibu, itu Zoom As. Nah, Zoom.as. Oh gitu. US. Zoom ZOOM.as. .as. Oh iya. Ya, jadi US nanti ya, akan iya. Jadi akan langsung muncul dan kita download. Nah, kalau dengan menggunakan smartphone juga begitu. Kita tulis Zoom itu yang muncul Zoom Call Meeting. Jadi Zoom yang sering dipakai seperti yang sudah pernah kita coba. Ya, juga yang Zoom yang sedang kita pakai saat ini, Bapak Ibu. Bu Afni ya.
Ya, ini berarti yang saya pakai Zoom berbayar apa yang gratis nih, Pak? Yang gratis. Karena juga enggak. Nah, Oh, gitu. Iya, oh yang gratis. ya. Kemudian tadi juga ada yang ditanyakan, kalau cara misalnya membuat Zoom baru, kemudian cara mengundang, kalau yang aman, kalau pengalaman saya tanpa belajar secara resmi, barangkali dicoba Bapak Ibu. Zoom. Dicoba. Ini kalau Zoom apa? gitu. Kalau new Zoom berarti Zoom baru membuat tanggal berapa nanti. Ada lagi nanti tombol-tombol yang lain dicoba aja. Nah, jadi dicoba nanti kalau misalnya ragu Bapak Ibu, misalnya ragu dengan apa maksud dari bahasa Inggris, buka aja kamusnya, kan gampang. Enggak sulit kalau bahasanya bahasa sederhana. Nah, apa maksudnya? Karena ini Zoom meeting ini memang bahasanya bahasa Inggris yang resmi, enggak ada bahasa Indonesia untuk saat ini. Nah, jadi ya sambil kita memperkaya kosakata bahasa Inggris, ya kita coba sesekali membuka kamus bahasa Inggris, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berbayar, yang Zoom Cool Meeting ini juga, yang sedang kita pakai ini juga Bapak Ibu, ada yang berbayar. Itu linknya untuk berbayar, nah, transfer ke siapa, ya mungkin kalau kita pakai yang dengan kurs dolar, tentu kita lewat BNI bisa ke link dimaksud, ke nomor rekening yang dimaksud. Cuman ya kita juga kadang harus hati-hati Bapak Ibu. Bisa aja orang menyamar-nyamar itu yang punya Zoom meeting tertentu. Nah, kita khawatir juga. Nah, tapi memang yang berbayar itu tidak mahal Bapak Ibu. Cuma ya 150-an ribu atau 250-an ribu. Kalau sekedar untuk dicoba-coba, kalaupun nanti ternyata itu dihack oleh seseorang, misalnya, ya apa boleh buat, mungkin ya pengalaman kita itu nanti. Nah, alhamdulillah ya saya kebetulan belum pernah mencoba yang berbayar Bapak Ibu, dan sudah sering kita menggunakan Zoom itu yang gratis, yang bisa dipakai lebih dari 1 jam. Nah, jadi kalau selama masih nyaman kita yang gratis, kenapa harus berbayar? Kan begitu Bapak Ibu ya. Ya, mungkin itu jawabannya Bu Afni Zahara. Sehat selalu. Ini Bapak. Iya betul Pak, makasih. Terima kasih. Iya. Ini Bapak ada pertanyaan dari kolom chat dari Ibu Mariamah. Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya bagaimana mengatasi suara treble pada Zoom dan apa beda Zoom dengan Webex? Mana yang lebih baik digunakan? Terima kasih atas pencerahannya. Ya, terima kasih Ibu siapa tadi? Mohon maaf. Bu Mariamah, Ibu Mariamah. Bu Mariamah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mariamah. Itu pertanyaannya, Zoom itu mana yang lebih baik? Barangkali itu Bapak Ibu ya. Kalau dari pengalaman kita pernah juga Dengan menggunakan Webex. Webex itu lebih rumit, baik download aplikasinya, baik waktu kita menggunakannya, termasuk Google Classroom, mohon maaf. Google Classroom juga bisa digunakan Bapak Ibu. Tapi untuk saat ini fitur-fiturnya lebih lengkap pada Zoom Meeting. Gratis, mudah. Nah, kemudian hampir-hampir tidak ada masalah. Nah, kalau Webex itu kadang sinyalnya itu agak susah. Iya, kalau Pak, kita baru susah. pemula susah. Iya. Menggunakan aplikasinya susah Bapak Ibu. Nah, kadang macam-macam pertanyaan sebelum kita bisa mendownloadnya. Jadi membuat kita bingung jadinya. Jadi yang paling baik untuk saat ini ya untuk yang paling praktis adalah Zoom Meeting. Ya, mungkin itu Bu Mariamah ya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Pak dari Pak Hamam Nasiruddin. Ya, Pak Hamam. Izin bertanya ya, lagi. Boleh. Sebenarnya secara prinsip yang terkena batasan 40 menit untuk yang free itu
hanya hostnya atau termasuk partisipannya? Ya. Baik, terima kasih Pak Amam. Jadi sebenarnya yang mengendalikan sebuah Zoom meeting itu hostnya Bapak Ibu. Jadi hostnya yang bisa nanti mau melanjutkan setelah 40 menit, karena yang pada dasarnya yang punya wewenang itu kan host Bapak Ibu. Jadi yang membuat link juga boleh dikatakan hostnya membuat link Zoom meeting. Nah jadi nanti informasinya mau melanjutkan setelah 40 menit itu kendalinya pada host. Partisipannya kalau masih ada Zoom meetingnya tentu masih bisa melanjutkan. Kalau sudah langsung secara otomatis atau diputuskan oleh host, ya tentunya kita sebagai partisipan nggak bisa lagi mengikutinya. Jadi wewenang partisipan tidak bisa mengendalikan Zoom meeting. Itu wewenangnya host. Mungkin itu jawabannya Mbak Deis ya. Oh iya ya. Apa namanya? Siapa Bapak Ibu barangkali ada yang bertanya, mana takut saya terlewat ya tadi. Pak Abu Bakar barangkali. Pak Abu Bakar. Silakan Pak Abu Bakar. Sedikit berbagi ya Bapak Ibu, kemarin saya mengikuti webinar dengan Webex. Dari tampilannya, dari downloadnya itu banyak langkah yang harus ditempuh. Iya. Terus keduanya sinyalnya itu lebih susah gitu. Iya. Kalau Zoom itu mudah dan mungkin kayaknya untuk ke memorinya itu ya Pak, apa lebih berat juga ya Pak kalau Iya. Webex? Webex tuh harus kuat sinyal gitu, lebih Iya. lebih lah, harus lebih sinyalnya lebih kuat daripada Zoom gitu. Iya. Ya Pak, begitu ya Pak? Betul. Jadi istilah IT itu apa namanya itu bandwidth. Nah, bandwidth itu sebenarnya istilahnya jalur data, jalur gelombang atau jalur apa namanya itu ya, jalur gelombang elektromagnetik kalau dalam istilah elektronika, Bapak Ibu. Nah, jadi jalur bandwidth-nya lebih kecil. Artinya penggunaan gelombang setiap detiknya lebih kecil, tidak menggunakan banyak pulsa yang menghabiskan pulsa yang ada pada HP atau pada pengguna atau pada WiFi. Jadi bisa kita menggunakan semaksimal mungkin dibandingkan Webex tadi Bapak Ibu. Kalau Webex memang besar, bandwidth-nya besar. Jadi itulah barangkali pilihan kenapa harus kita memilih Zoom meeting. Lebih sederhana, lebih mudah, sinyalnya tidak memerlukan yang besar. Nah, termasuk pulsanya atau pulsa datanya tidak perlu yang cukup besar. Nah, begitu Bapak Ibu. Pak, saya mau bertanya. Ya, silahkan. Untuk itu Pak, yang Zoom berbayar itu kan ada tadi ada yang 150 sama 200 ya. Berapa Pak? Ya. Terus ada lagi yang 250 menawarkan 50.000 per hari. Itu bagaimana Pak? Iya. Pengaturannya gitu, itu seperti apa? Ya, baik Bapak Ibu. Itu mungkin ya namanya juga ya iklan itu kan macam-macam Bapak Ibu ya. Kadang katanya sedang ada promo, lagi ada promo murah. Kemudian ada juga yang resmi yang kualitasnya lebih bagus, lebih baik dalam segala hal aplikasinya, ya bisa jadi yang 50.000. Cuman kalau menurut saya yang sudah pernah kita pakai aplikasi Zoom itu, dengan keadaan begini yang murah, yang gratis, sudah cukup bagus, kenapa kita harus mau yang berbayar? Kan bisa digunakan dana itu untuk keperluan yang lain. Mungkin itu jawabannya Mbak Deis. Ya, itu soalnya Pak, kalau yang gratis itu, tadi kan kata Bapak ada informasi dulu ya dari Zoom kalau mau habis waktu. Nah kalau saya nggak ada Pak, langsung aja. Iya.
keluar gitu, tapi bisa start lagi ya masuk lagi gitu. Otomatis masuk lagi gitu. Begitu start ya masuk lagi. Iya, iya. Ya. Itu saya kemarin menggunakan kendalinya sebagai host, saya menggunakan smartphone. Itu memang ada pemberitahuan, Mbak. Entah kalau kita host itu menggunakan laptop, mungkin Nah, itu iya pemberitahuannya saya pakai lain laptop. lagi. Iya, ya. Pada dasarnya ya sebenarnya tidak terlalu terkendala menggunakan yang free, Mbak ya. Demikian Bapak Ibu yang lain. Ya kita yang free dulu lah. Yang free juga cukup ya Pak ya, 100 Iya. orang tuh kalau di sekolah kan di kelas hanya 30 orang, kalau digabung ya lumayan gitu. Iya. Tapi cukup lah gitu 100 gitu ya Pak ya. Iya. Nah silakan Pak Abu Bakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera semua Pak Husaini. Ya. Ada tadi yang masuk Bu Nurbaiti, entah teman-teman Ah. lain lagi belum masuk iya. apa ini ada dari P3DK. Iya, Ada ingin kami bertanya satu menyangkut dengan ini. Ada beberapa hari ini Pak Husaini tiba-tiba datang apa namanya rezeki yang tak diduga-duga. Tiba-tiba kan pulsanya bertambah sampai 250, alhamdulillah. Ingat-ingat Iya, dari iya. mana, adakah ini kita berdosa kadang-kadang ini pun orang telah masuk sehingga masuk ke pulsa kita kan. Tapi ingat-ingat Iya, iya. juga ini kadang pernah ikut Zoom di mana-mana. Ikut Zoom dengan Pak Husaini, ikut Zoom dengan LPMP kan. Kita tidak Iya, tahu iya. apakah kadang-kadang ini masuk yang dari lewat hadiah apa sumbangan dari situ. Bagaimana mengeceknya di Pak Husaini. Oh, Terima iya, kasih. iya. Assalamualaikum. Makasih Pak Abu Bakar dari Aceh Utara. Pak Abu Bakar ini statusnya sebagai pengawas Dignas Bapak Ibu. Nah, jadi pertanyaannya mungkin masalah pulsa yang masuk secara gratis. Ya, apakah karena sering mengikuti webinar atau dari mana? Ya, termasuk saya juga Bapak Ibu pernah juga saya dapat gratis pulsa. Nah, cuma setelah dicek kemana-mana, termasuk saya cek ke GGDN, apakah itu gratis dari GGDN karena pernah menyampaikan suatu webinar begitu kan. Nah, dan setelah dicek dengan beberapa sumber, ya ternyata ada memang dari webinar tertentu. Nah, yang tidak memberitahu, menginformasi, nanti peserta tertentu diacak ikan pulsa secara gratis. Ada juga yang pemberitahuan sebelumnya. Nah, kemudian Pak Abu Bakar dan Bapak Ibu yang lainnya, ada juga dari sumber Kemendikbud yang program pulsa gratis untuk guru dan dosen. Nah, itu kita memang secara otomatis nomor HP kita sudah didaftarkan untuk guru dan dosen atau Bapak Ibu pengawas yang dianggap mungkin ya di bawah kendali Kemendikbud juga. Nah, jadi mungkin juga diberikan pulsa gratis tanpa pemberitahuan. Mungkin kalau ditanya nanti ke operator Dikbudnya mungkin ketahuan nanti Pak Abu Bakar. Apa dari Dikbud atau dari webinar tertentu. Nah, ya, termasuk saya kemarin. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Insya Allah. Alhamdulillah Pak Husaini mungkin banyak-banyaklah yang begitu. Insya Allah itu kalau gratis halal Pak ya. Pak Abu Bakar dan teman-teman sekalian. Yang haram kan yang kita minta yang secara paksa. Nah, mungkin itu jadi nggak boleh. Nah, kalau digratiskan, diberikan, apalagi tanpa pemberitahuan, insya Allah ya bisa digunakan ya secara halal ya dalam secara hukum Islam. Barangkali begitu Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Abu Bakar. Ada lagi Ibu Nurbaiti? Gimana Mbak Dais? Di kolom chat tidak ada yang bertanya Bapak. Ini ada ucapan terima kasih atas pemaparannya dan pencerahannya. Di Bapak Ibu guru hebat di seluruh tanah air barangkali masih ada pertanyaan.
Jika tidak ada, karena waktu sudah menunjukkan jam 9 lebih 17, kita tutup saja. Ya. Baik, ya saya tunggu dulu, barangkali masih ada yang bertanya. Ibu Nurbaiti, apakah mau bertanya, Bu Nurbaiti? Tidak ada suaranya, Bu Nur. Boleh Terima saya? kasih. Ya, Ya. silakan Bu Nur. Silakan Bu Nurbaiti. Untuk malam ini saya lagi menikmati saja, tidak ada yang bertanya, tidak ingin tanya, mungkin teman-teman yang lain. Terima kasih, Bu Rita. Saya Bu Deis. Ibu Deis. Bu Deis. Nurbaiti, Ibu Betty. Ini pakai Iya. Teman saya juga. Iya, pakai kami Yang di memang pakai. Jakarta ini ya. Iya. Memang kita kalau di sini kan memang sudah harus ya, kalau di Jakarta itu kan dengan anak-anak itu memang harus menggunakan, kalau di sekolah kami emang wajibnya 3 aplikasi sekaligus dalam mengajar. Jadi salah satunya adalah Zoom Meeting. Iya. Iya. Berarti sudah sering dipakai Zoom Meeting juga, Ibu Betty ya? Iya, karena kan memang kewajiban ya, memang harus, nggak boleh tidak. Oh, jadi kuota belajarnya terpakai ya Bun? Kalau itu pakai Zoom Meeting kan ada kuota belajar ya dari pemerintah gratis Zoom Meeting ya? Benar, iya betul Iya. Bu. Jadi bisa digunakan itu. Iya betul. Makasih Bu Dita, Pak Usaini, Pak Ubakar. Iya. Sama-sama. Ya, sama-sama Bu Betty. Teman seperjuangan dulu kuliah di Banda Aceh. Wah, luar biasa. Pak Abu Bakar masih mau silahkan. Barangkali ada yang akan disampaikan. Jadi penasaran ini, jadi jadwal Pak Usaini tadi saya mungkin agak terlambat. Masuknya tadi jam 8 ya, tepat jam 20. Iya. Artinya Pak Abu Bakar minta kemarin digeser 20.30 sehingga mungkin Pak Abu Bakar agak terlambat kan. Pak Usaini boleh ambil kesimpulan nanti, kesimpulan beberapa yang penting untuk bakal kami. Kemudian bentuk materi lah insya Allah nanti dikirim. Terima kasih Pak Usaini. Iya. Sama-sama Pak Abu Bakar. Mbak Nina Agustina, gimana? Nggak ada lagi Mbak Deis ya? Ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin silakan perlu Bapak closing statement Pak. Ya, baik Bapak Ibu. Yang pertama bahwa kita dalam pembelajaran online ini, pembelajaran virtual, salah satu pilihan adalah dengan menggunakan Zoom Meeting gratis. Nah, dari Zoom Cool Meeting. Nah, jadi yang gratis itu dan yang sudah bisa digunakan, sudah pernah digunakan, layak pakai adalah Zoom Cool Meeting atau zoom.us. Nah, begitu Bapak Ibu, nanti kalau cara memilih Zoom-nya. Nah, jadi cukup bagus, cukup baik kita gunakan. Nah, kedua ya kita sebagai guru apalagi ya harusnya kita memang sudah bisa membuat link gratis dengan menggunakan Zoom Meeting. Nah, jadi tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu takut salah, dan tidak ada risiko apa-apa kalaupun salah klik nanti. Nah, dan sebagai guru kita yang guru di abad 21 ini, nah tentu kita jangan sampai tidak bisa menggunakan teknologi lebih-lebih di masa pandemi ini. Jadi mudah-mudahan dengan mencoba nanti, insya Allah akan bisa kita gunakan aplikasi ini dengan baik. Mungkin hanya itu, dan saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar, pada teman-teman semua, teman seperjuangan, Bu Afni juga di GGDN, terima kasih sudah ikut hadir, dan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih Mbak Deis. Sama-sama Pak, terima kasih. Sama-sama Bapak, terima kasih. Iya, Baiklah, Ibu, Bapak. Bapak Ibu guru dahsyat di seluruh tanah air, demikian kegiatan kita malam ini yang membahas tentang membuat link Zoom meeting secara gratis. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar.
Terima kasih kepada Bapak Husaini yang sudah memberikan pencerahannya mengenai pembuatan link Zoom meeting ini, dan memang sangat diperlukan untuk para guru terutama ya melakukan pembelajaran secara virtual di masa pandemi ini. Terima kasih kepada Bapak Riswanto selaku founder GGDN. Terima kasih kepada Bunda Rita Asminarsih selaku CEO Grup Melek Teknologi, dan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Dahsyat dari seluruh tanah air yang sudah berkenan hadir. Saya Desri Hidayati mohon undur diri, mohon maaf bila ada salah kata. Kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Boleh warahmatullahi dibuka wabarakatuh. dulu Bun kameranya, kita foto. Foto bersama. Kita foto bersama. Silakan, Mbak Des. 3. Saya enggak ya, Bun. Baik. 3, 2, 1. Ini ada 2 halaman Bapak, yang hadir ada 28 peserta ya. Ya, halaman 2-nya. Silahkan. 3, 2, 1. Baik Bapak Ibu guru hebat di seluruh tanah air. Bunda terima izin kasih. dulu ya, izin duluan. Terima Sampai kasih, jumpa Bapak Ibu. Kamis Terima depan kasih, Mbak di Deis. acara yang sama. Ya, terima kasih Ya, Pak Husaini. Assalamualaikum. Terima Ya, kasih sama-sama. semuanya. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. stop recordnya ya.